Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Nofriandi Pratama dengan NIM 22073014, dan di mana dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sangat penting dan relevan bagi dunia kewirausahaan, yaitu dengan tentang bisnis model Canvas. Nah, di mana materi ini saya rangkum dan analisis berdasarkan penjelasan dari Bapak Dr. Hanif Al-Katri dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, di mana dalam bisnis model canvas atau BMC ini bukan hanya sekedar kerangka kerja, tapi merupakan alat strategis untuk membantu kewirausahaan dalam merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan bisnis mereka. Nah, di dalam video ini kita akan membahas apa itu BMC dan mengapa penting dan bagaimana cara menggunakan 9 elemen penting di dalamnya. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke pengertian terlebih dahulu yang dimana akan ada bertanya-tanya dengan apa itu bisnis model canvas. Nah, di mana bisnis model canvas ini adalah kerangka visual yang berfungsi untuk menjelaskan dan memetakan bagaimana suatu bisnis, di mana akan menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai. Di mana model ini akan dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan menjadi alat penting yang digunakan dalam dunia startup dan bisnis modern. Nah, di mana dalam video sebelumnya yang telah kita tonton dari video Bapak Dr. Hanif, maka menjelaskan bahwa BMC mencakup 9 elemen utama yang saling terhubung. Nah, di mana kesembilan elemen ini mewakili seluruh aspek operasional dan strategis dari suatu usaha. Di mana dengan BMC ini kita dapat melihat gambaran bisnis secara menyeluruh dan juga dapat menyusun strategi yang terarah dan juga dapat menguji asumsi dan ide bisnisnya dan juga dapat menghindari kesalahan yang mahal di masa depan. Nah, di mana model ini sangat fleksibel dan bisa diterapkan oleh semua jenis usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun yang besar ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 9 elemen utama dari BMC. Nah, di mana kita akan bahas satu persatu dari kesembilan elemen bisnis ini. Yang pertama adalah customer segments, atau bisa disebut juga dengan segmentasi pelanggan. Nah, di mana elemen pertama ini adalah elemen pelanggan, halaman atau segmen pelanggan, yaitu kelompok konsumen yang akan dilayani. Yang di mana di video sebelumnya Bapak Dr. Hanif menekankan bahwa semakin jelas siapa pelanggan kita, semakin efektif strategis bisnis yang akan kita susun. Yang di mana contohnya akan maskapai penerbangan menyediakan layanan kelas ekonomi dan bisnis untuk dua segmen yang berbeda. Yang kedua adalah value proposition, atau bisa disebut juga dengan proposisi nilai. Nah, ini adalah nilai atau keunggulan utama yang akan ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Nah, di mana bisa berupa harga murah, kemudahan, kualitas tinggi, inovasi, atau efisiensi. Nah, di mana intinya value proposition ini menjawab pertanyaan yang mengapa pelanggan harus memilih produk kita. Nah, yang ketiga adalah channels atau saluran. Nah, di mana channel ini menjelaskan bagaimana produk atau jasa yang disampaikan kepada pelanggan. Nah, bisa melalui toko fisik, e-commerce, media sosial, atau resellers. Nah, di mana channel yang tepat memastikan bahwa pelanggan dapat mengetahui, membeli, dan menggunakan produk dengan nyaman. Yang keempat adalah customer relationship, atau bisa disebut juga dengan hubungan pelanggan. Nah, di mana ini adalah cara kita membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Di mana ini memiliki tujuan supaya kita dapat menarik pelanggan baru, menjaga loyalitas pelanggan lama, meningkatkan penjualan. Nah, di mana Bapak Dr. Hanif menekankan bahwa pelanggan yang puas bisa menjadi promotor alami bagi bisnis kita. Nah, yang kelima adalah
revenue streams, atau bisa disebut juga dengan sumber pendapatan. Di mana revenue stream ini adalah cara bisnis memperoleh pendapatan. Yang dimana contohnya itu adalah secara kita penjualan langsung. Yang kedua adalah di mana kita akan berlangganan atau bahasanya atau bisa disebut dengan subscription. Yang ketiga adalah fee lisensi atau periklanan, di mana BMC akan membantu kita mengidentifikasi mana sumber pendapatan utama dan bagaimana cara mengoptimalkan. Dan yang selanjutnya ada yang keenam adalah key resource atau sumber daya utama. Nah, di mana ini merupakan berupa aset penting untuk menjalankan bisnis, yang dimana seperti SDM, teknologi, peralatan, bahan baku, hingga brand. Nah, di mana tanpa sumber daya yang memadai, value proposition ini tidak bisa diwujudkan. Nah, yang selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama kita, di mana aktivitas yang paling penting dalam proses menciptakan dan mengantarkan nilai, di mana ini dapat bercontoh sebagai produsen makanan memiliki aktivitas utama, produksi, distribusi, dan pengemasannya. Nah, yang selanjutnya adalah key partnership atau bisa disebut juga dengan kemitraan utama, di mana kemitraan dengan pihak lain untuk efisiensi, pengurangan risiko, atau dukungan strategis. Nah, di mana bentuknya bisa berupa pertama aliansi strategis, joint venture, dan hubungan supplier dan distributor. Nah, yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, di mana semua biaya yang muncul untuk menjalankan bisnis seperti biaya produksi, pemasaran, SDM, dan distribusi. Nah, di mana kita bisa memilih pendekatan cost driven atau bisa disebut dengan biaya rendah atau value driven atau fokus pada kualitas. Nah, selanjutnya mengapa bisnis model canvas ini sangat penting? Nah, di mana video sebelumnya menurut Bapak Dr. Hanif, di mana BMC ini sangat penting karena yang pertama itu menyederhanakan perencanaan bisnis ke dalam satu lembar visual. Dan yang kedua, membantu pengusaha memahami hubungan antar komponen bisnis. Dan yang ketiga, memudahkan evaluasi dan inovasi saat kondisi pasar berubah. Dan yang keempat, menjadi dasar untuk menyusun strategi bisnis yang konkret. Nah, di mana tanpa BNC ini, bisnis berisiko kehilangan arah. Di mana kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan. Atau bahkan gagal mengidentifikasi pasar yang tepat. Yang dimana contohnya bisa kita ambil yaitu bisnis yang hanya fokus pada produk tanpa tahu siapa pelanggannya atau bagaimana distribusinya, maka akan mudah kalah oleh kompetitor yang lebih strategis. Dan lebih kurang itulah contohnya. Dan masuk ke selanjutnya, di mana contoh kasus bisnis model canvas tersebut. Nah, di sini kita ambil aja contoh yang sederhana dengan bisnis minuman kopi kekinian. Nah, di mana di sini terdapat ada elemen BMC dan contoh dalam bisnis kopinya. Maka dari itu, saya akan menyebutkannya satu persatu, sesuai elemen dan contohnya. Yang pertama adalah customer segment, di mana contoh yang bisa kita ambil dari bisnis kopi ini adalah mahasiswa dan pekerja muda. Dan elemen kedua adalah value profession, dengan contohnya kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dan elemen yang ketiga, value proposition, dengan contoh, maaf, yang ketiga adalah channels, yang dimana contoh itu adalah kedai fisik dan pemesanan online.
Dan yang keempat adalah relationship, di mana ini contohnya seperti member card atau promo loyalitas. Dan yang kelima adalah revenue stream, di mana contohnya itu penjualan kopi dan snack. Dan yang keenam adalah key ratios, di mana contohnya itu seperti barista, mesin kopi, atau bahan baku. Yang ketujuh adalah key activities, di mana produksi, layanan pelanggan. Yang kedelapan adalah key partnership, di mana contohnya itu supplier kopi, jasa pengiriman. Dan yang terakhir adalah cost structure, di mana contohnya tersebut adalah bahan baku, sewa, gaji, dan promosi. Nah, dengan BMC ini, pemilik bisnis bisa menyusun strategi yang lebih tajam dan realistis sejak awalnya. Nah, sebagai terakhir atau sebagai penutupan bagi saya, di mana dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, di mana dapat kita simpulkan bahwa bisnis model kanvas ini bukan hanya alat perencanaan, tetapi juga alat strategi dan inovasi. Dan dengan memahami dan menerapkan 9 elemen tersebut, seorang usaha bisa melihat potensi dan kelemahan bisnis secara utuh, dan juga dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terukur, dan juga dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar. Kemudian meningkatnya daya saing usaha di tengah ketatnya persaingan. Nah, untuk para selanjutnya yang sedang merintis atau akan memulai bisnis, maka kita akan mulailah dengan menyusun BMC ini. Karena dengan kerangka ini, kita tidak hanya punya ide, tetapi juga rencana konkret untuk mewujudkannya. Baiklah, yaitu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata, ditutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.